Halo guys, balik lagi bareng Mimin di sini. Semoga kalian selalu sehat ya. Oke, di video kali ini Mimin akan menceritakan alur cerita film horor yang mungkin sebagian dari kalian sudah pernah menontonnya. Film yang akan kita bahas berjudul Maul, rilisan tahun 2015. Oke guys, kita langsung saja ke cerita filmnya. Di awal cerita, kita diperkenalkan kepada Joe, seorang pria muda dan tampan yang berprofesi sebagai seorang kondektur di sebuah transportasi umum yaitu kereta api. Joe yang kala itu masuk kerja pada bagian shift malam. Sebelum bekerja, Joe mendapatkan sebuah surat yang sudah ada di dalam lokernya. Dia pun lalu membuka surat tersebut. Ternyata itu adalah surat pemberitahuan dari perusahaan bahwa promosi jabatan Joe untuk menjadi supervisor ditolak. Sedikit ada rasa kecewa karena posisi itu yang selama ini dia idamkan. Sebagai seorang karyawan, Joe terbilang karyawan senior yang baik dan juga loyal terhadap perusahaan. Namun terkadang pengorbanan dan loyalitas saja tidak cukup. Sedikit butuh yang namanya menjadi seorang penjilat. Lalu datang rekan kerjanya yang kebetulan bekerja di shift yang sama. Ternyata justru posisi jabatan supervisor itu kini didapatkan oleh rekan kerjanya. Dengan bangga dan dengan sombongnya, dia memperlihatkan pin yang bertuliskan supervisor ke hadapan Joe. Dia datang hanya ingin menunjukkan itu saja kepada Joe. Dengan hati ngebagal dan juga gondok, Joe hanya bisa diam dan mengucapkan selamat. Lalu tak lama datang rekan kerja lainnya yaitu Ellen. Ellen yang bekerja sebagai yang melayani para penumpang atau semacam pramugari. Yang nantinya dia juga bekerja bareng dengan Joe pada shift itu. Keberangkatan kereta pun tinggal hanya beberapa menit lagi. Rute tujuan kereta tersebut menuju ke kota Eastbourne. Estimasi sampai ke tujuan kurang lebih hampir 2 jam perjalanan. Pada malam itu hanya diisi oleh beberapa penumpang saja. Satu persatu Joe mulai memeriksa tiket para penumpang yang ada. Sebenarnya Joe senang bisa bekerja bareng bersama Elena. Kalau boleh jujur, Joe ini ada perasaan suka kepada Elena. Namun sayangnya Elena tidak merespon dari sikap Joe kepada dirinya. Apalagi ketika Elena tahu kalau Joe gagal dalam promosi menjadi supervisor. Rintik hujan dan diterangi bulan purnama yang sempurna. Rute perjalanan mereka melewati hutan belantara. Di tengah perjalanan, tiba-tiba kereta itu seperti menabrak sesuatu dan berhenti mendadak hingga menggoncangkan seluruh gerbong yang ada. Kelistrikan yang ada di dalam kereta pun terputus. Disinilah awal mula kengerian itu akan terjadi. Joe memeriksa ke setiap gerbong memastikan para penumpang selamat. Di salah satu gerbong, Joe menemukan Elena sedang membereskan meja makan yang dibereskan. Ada salah satu penumpang laki-laki membantu Elena di sana. Namun dari gelagat penumpang itu terlihat kalau dia sedang mencari perhatian Elena. Sepertinya bukan hanya soal karir saja. Dalam percintaan pun Joe harus bersaing keras dengan pria lain. Di lain sisi, masinis keluar dan turun untuk memeriksa gerbong kereta yang bermasalah. Kereta itu berhenti tepat di tengah-tengah hutan yang jauh kemana-mana. Bahkan di tempat itu mereka tidak mendapatkan sinyal handphone sama sekali. Setelah dia menelusuri ke beberapa gerbong, masinis itu menemukan ada kepala rusak yang terlindas dan terjepit di tengah-tengah roda kereta. Suara aneh mulai terdengar dari semak-semak hutan dan dia merasa seperti ada yang sedang memperhatikan dirinya. Tidak terlalu mempedulikannya, dia pun kembali untuk mencoba mengambil kepala rusa yang terjepit. Namun suara-suara itu kini semakin terdengar sangat jelas. Dan tiba-tiba ada sesosok makhluk buas yang langsung menyerang di gerbong. Serangan itu sempat menggoncangkan gerbong. Mereka yang ada di dalam tidak curiga dan tidak begitu memperdulikannya. Terlihat si masinis yang kini menjadi santapan dari makhluk buas. Karena sudah terlalu lama menunggu dan Joe pun tidak mendapatkan kabar dari masinis, Joe memutuskan untuk masuk ke ruangan masinis. Tapi ternyata dia yang kini sudah tidak ada. Joe melanjutkan pemeriksaannya ke tengah-tengah gerbong. Joe tak sadar
kalau ada sesosok makhluk buas sedang mengintai mereka. Joe dan Ellen lalu mencoba untuk menghubungi kantor pusat dan meminta bantuan agar segera dikirimkan teknisi. Namun sayangnya berhubung cuaca pada malam itu sedang terjadi badai, mungkin agak sedikit terlambat untuk bantuan datang. Dengan berat hati, Joe memberitahukan kepada para penumpang perkiraan bantuan datang sekitar kurang lebih 4 jam lagi. Dia juga mencoba menenangkan para penumpang dan meminta kepada mereka untuk di dalam kereta saja. Keributan dan kepanikan mulai terjadi. Si John, pria yang sok berani dan sok-sokan, memberi solusi kepada mereka. Dia memberi pilihan kepada yang lainnya, tetap bertahan tanpa ada kepastian ataukah keluar dengan berjalan kaki sembari mencari bantuan. Joe mencoba menahan para penumpang karena sudah menjadi bagian dari protokol keselamatan para penumpang. Namun mereka yang terprovokasi setuju dengan usulan si John dan mendesak Joe untuk membuka pintunya. Joe yang hanya seorang diri, bahkan Ellen pun pasrah, tidak tahu apa lagi yang harus dia lakukan. Dengan terpaksa dia pun membuka pintunya, walaupun nantinya perbuatan itu akan membuat Joe dipecat dalam pekerjaannya. Joe berjalan di depan mereka untuk menjadi navigasi. Sampai pada saat itu, Joe masih belum menemukan keberadaan masinis yang hilang. Keanehan pun mulai terjadi ketika di semak-semak seperti ada sesuatu yang bergerak. Awalnya mereka menganggap itu hanyalah seekor rusa dan biasa terjadi di dalam hutan. Namun untuk memastikan, Joe yang akan meriksa terlebih dahulu dan menyuruh para penumpang untuk menunggu. Betapa terkejutnya Joe saat menemukan tubuh si masinis yang sudah hancur berantakan. Tanpa banyak kata, Joe dan Elena kembali dan meminta para penumpang untuk segera masuk ke dalam kereta. Lalu terdengar suara auman seperti suara dari serigala. Sayangnya, dua pasangan lansia yang menjadi penumpang harus tertinggal karena mereka tak bisa lari cepat seperti yang lainnya. Naas, istrinya yang masuk belakangan, harus terjepit pintu. Dan tiba-tiba sesosok makhluk itu mencoba menarik kaki si wanita. Tapi untung saja mereka berhasil menarik kembali wanita tua itu. Namun dengan kondisi kakinya yang terluka parah bekas gigitan dari makhluk yang menyerangnya. Keadaan kini menjadi panik, mereka pun semuanya ketakutan. Mereka hanya bisa mengobati si wanita dengan obat seadanya saja. Sementara yang lainnya memeriksa keadaan di luar untuk mengetahui makhluk apa yang menyerang mereka. Namun tiba-tiba monster itu kembali menyerang gerbong, mencoba untuk menerobos masuk. Mereka tidak boleh mengeluarkan suara bising agar si monster itu tidak menyerang lagi. Suara auman itu terdengar kembali dengan nyaring. Mereka yang ada di dalam dengan penuh rasa ketakutan hanya bisa terdiam dan tidak tahu makhluk apa itu sebenarnya. Joe kembali menghubungi kantor pusat, namun sialnya kini telepon itu yang sudah tidak berfungsi lagi. Salah satu penumpang bernama Adrian masuk untuk melihat ke ruangan masinis. Kebetulan dia adalah seorang mahasiswa teknisi yang baru lulus. Sedikitnya dia paham tentang pengoperasian kereta api mesin uap. Dari indikator itu, Adrian tahu kalau permasalahan mereka adalah kebocoran bahan bakar. Ada salah satu selang yang terputus. Namun dia juga belum bisa memastikan apakah mesinnya tidak bermasalah. Dari apa yang dilihat oleh Lai saat dia diserang, Lai sempat melihat kalau itu bukanlah serigala, namun seperti manusia yang berbentuk serigala. Kini mereka hanya bisa menunggu di dalam gerbong tanpa ada kepastian. Beberapa saat kemudian, monster itu kembali lagi meneror mereka. Di saat bersamaan, tiba-tiba terdengar suara handphone berbunyi. Ternyata itu handphonenya Jenny yang mendapatkan sinyal. Jenny ditelepon oleh ibunya. Jenny yang panik malah berbicara ngawur tidak jelas. Suasana menjadi semakin panik ketika orang-orang malah berebutan untuk mengambil handphone
Mereka hanya ingin memastikan ibunya Jenny mendapatkan informasi yang jelas. Namun tak diduga, keributan mereka malah mengundang monster itu menerobos masuk melalui kaca jendela. Dengan mudah si monster menarik Jenny keluar. Setelah hal yang mengerikan terjadi kepada Jenny, mereka lalu berpindah ke gerbong lainnya dan mengunci semua pintu yang ada. Bertahan tapi tidak memperkuat diri sama saja bohong. Daripada meributkan hal yang tidak penting, Joe bersama yang lainnya mengambil semua barang-barang dan senjata yang mungkin bisa dipergunakan. Mereka juga saling bekerja sama untuk memperkuat semua jendela dan menambalnya dengan besi. Sementara itu, kondisi Lai semakin memburuk. Wajah Lai perlahan sudah mulai pucat. Joe melihat ke arah pintu. Dia merasa kalau ada seseorang yang membuka pintu tersebut. Joe baru sadar kalau si Paul, orang yang gendut, kini sudah tidak ada. Paul tak tahan ingin ke kamar mandi tanpa dia menghiraukan bahaya sedang meneror siapa saja yang ada di sana. Joe lalu mencoba memeriksa memastikan di sana aman. Sialnya pintu kamar mandi yang malah macet. Ketakutan mulai Paul rasakan ketika lampu kamar mandi itu padam. Dan apa yang mereka takutkan pun terjadi. Monster itu kini ada di atap kamar mandi di mana Paul berada. Joe yang berusaha membuka pintu, mungkin karena dia juga panik, tiba-tiba susah untuk dibuka. Naas, Paul menjadi korban selanjutnya dari keganasan si monster. Made his choice. Tapi untung saja Joe masih berhasil selamat. Pintu yang mereka kunci tidak bisa bertahan lama. Kyle yang menahan kunci pintu kini malah terlepas. Monster ganas itu pun berhasil menerobos masuk. Tapi untungnya ketakutan mereka tidak membuat mereka hanya terdiam. Justru Ellen dengan berani menikam si monster. Begitupun yang lainnya yang memegang senjata berusaha untuk melawan si monster. Seketika mereka yang ada di sana menjadi barbar, menikam si monster hingga monster itu pun sudah tak berdaya lagi. Terutama Billy yang awalnya terlihat seperti kutu buku, namun pada saat itu dia menjadi beringas menikam si monster dengan kapak secara bertubi-tubi. Mereka yang melihat mayat si monster merasa kalau monster itu dulunya adalah seekor manusia. Karena di dalam jari si monster terdapati ada sebuah cincin. Bisa dikatakan kalau ada manusia yang bermutasi menjadi manusia serigala. Mungkin karena sebuah penyakit atau tertular karena ada gigitan. Seketika itu juga mereka langsung mencurigai Jenny. Karena dia satu-satunya orang yang terkena gigitan si monster. Lalu di sini akhirnya David, suami dari Jenny, bercerita. Ternyata David sendiri sudah tahu akan adanya makhluk buas yang menempati hutan ini. Kejadian yang mereka alami sekarang sama persis dengan kejadian pada tahun 1963, di mana saat itu kereta yang anjlok dari rel hingga harus terhenti di tengah-tengah hutan. Semua penumpang yang ada di dalam kereta dinyatakan tidak ada yang selamat satu orang pun. Bantuan yang datang hanya menemukan sisa tubuh manusia yang sudah berserakan. Tak ada yang pernah benar-benar tahu apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Dan kini kejadian itu terulang kembali dan David sendiri yang sekarang menjadi bagian dari tragedi mengerikan tersebut. Di tengah-tengah perbincangan, tiba-tiba si monster yang terbangun kembali. Monster itu sempat mengaum, namun Joe segera menikam kembali. Si monster yang memang sudah tak berdaya, ternyata serigala itu tidak sendirian guys. Justru auman itu memanggil komplotan serigala lainnya. Apa yang mereka curigai dan takutkan pun memang terjadi. Jenny yang terkena gigitan perlahan sudah mulai bertingkah aneh. Tapi semuanya belum terbukti. Apakah Jenny benar-benar terinfeksi dan akan berubah? Si John yang tak ingin semuanya terlambat mencoba yang malah akan membunuh Jenny. Terpaksa Joe sendiri harus mengamankan si John agar dia tidak berulah lagi. Terpaksa Joe sendiri harus mengamankan si John agar dia tidak berulah lagi. Terpaksa Joe sendiri harus mengamankan si John agar dia tidak berulah lagi.
Sementara Adrian, Joe, Ellen, Billy masuk ke ruangan masinis. Di sini Adrian berencana akan mencoba memperbaiki kerusakan pada selang bahan bakar dan meminta kepada Joe untuk melihat indikator. Jika bahan bakar sudah berfungsi, Joe harus segera menyalakan mesinnya. Adrian yang ditemani oleh Billy di luar. Di saat Adrian sudah mendapatkan selang yang bocor dari semak-semak, Billy merasa seperti ada yang sedang memperhatikannya. Lalu terdengar ada suara seseorang yang meminta tolong. Billy yang tidak tahu kalau masih ada komplotan manusia serigala lainnya. Justru dia malah nekat dan memberanikan diri untuk mencari sumber suara itu berasal. Hello? Where are you? Betapa terkejutnya Billy saat melihat seseorang yang sedang menjadi satapan manusia serigala. Naas, Billy pun malah menjadi korban dari serangan manusia serigala. Teriakan Billy terdengar mereka yang ada di dalam kereta. Sementara Jenny yang mendengar auman dari serigala seketika langsung bereaksi. Si John yang ketakutan meminta kepada Kate untuk melepaskan ikatannya. Adrian berhasil memperbaiki selang bahan bakar dan Joe yang melihatnya pun segera untuk menghidupkan mesinnya. Adrian masih berada di luar dan dia melihat kedatangan si monster yang mengarah kepada dirinya. Adrian masih sempat bersembunyi di bawah gerbong dan kereta itu pun kini sudah mulai perlahan berjalan. Jenny yang memang sudah terinfeksi mulai menunjukkan jati diri yang sebenarnya. Saat itu Katie benar-benar ketakutan ketika melihat Jenny yang sedang menyerang David. Dia hanya bisa menangis di depan pintu gerbong. Dia tak sadar kalau monster itu ada di belakangnya. Si John yang ada di depan bukan menolong Kate, justru dia malah sengaja mendorong agar monster itu terjatuh bersama dengan Kate. Jenny pun kini semakin mengganas yang memangsa David. Di lain sisi, Adrian masih berada di bawah gerbong. Dia tak sengaja malah memutus selang bahan bakarnya. Dan kini kereta itu pun kembali mati. Si John kini yang berhadapan dengan Jenny. Untung saja Joe datang dan langsung menikamnya. Para monster itu kembali masuk ke dalam kereta mencari mereka yang tersisa. Di tengah suasana sedang gawat darurat, John malah bertingkah. Dia yang malah menyerang Joe. Dia sengaja menjadikan Joe dan Ellen sebagai umpan bagi si monster. Sialnya, dia berhasil kabur dan mengurung Joe bersama Ellen di dalam gerbong. Tapi untung saja Adrian datang dan mencoba melawan si monster dengan obor api yang dia bawa. Sementara Joe tetap mencoba untuk membuka pintu itu. Sayangnya Adrian tidak selamat. Dia yang menjadi korban selanjutnya. Joe bersama Ellen harus segera pergi sejauh mungkin agar terhindar dari kejaran mereka. Tapi sepertinya percuma saja mereka berlari. Secepat apapun Joe dan Ellen berlari, tidak bisa mengalahkan kecepatan kejaran dari si monster. Akhirnya Joe memilih menghadang mereka dan meminta kepada Ellen untuk berlari. Awalnya Ellen menolak dan meminta Joe juga ikut pergi bersamanya. Namun itu tidak mungkin. Joe harus menghalau mereka karena itu satu-satunya jalan agar Elena bisa selamat. Setidaknya ada salah satu dari mereka yang berhasil selamat. No, come on! Ellen, run! Go! Come on! Dan akhirnya Joe pun tewas menjadi santapan empuk bagi si monster. Dan syukur alhamdulillahnya Ellen berhasil selamat sampai ke stasiun berikutnya. Ternyata si John masih bertahan dan masih berada di hutan. Namun setelah sekian jauh dia berlari, ujung-ujungnya dia pun malah bertemu kembali dengan para monster lainnya. Dan John
menjadi santapan terakhir bagi si monster. Lalu di sini film pun selesai. Oke guys, jadi itulah alur cerita filmnya. Semoga apa yang gue ceritakan buat kalian bisa menemani di waktu luang kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam dari admin dan bye-bye.